Salah satu hal yang membuat gue khawatir akhir-akhir ini, ya mungkin 3 tahunan terakhir atau 2 tahun terakhir ini adalah banyaknya influencer, banyaknya konten kreator, dan juga public figure. Orang yang ngebantah, orang yang gak mau nurutin aturan Allah dan dia berusaha untuk merubah aturan Allah, baik di Quran maupun hadis. Ya apapun narasi yang dia bangun lah. Dan gue percaya bahwa seseorang yang melawan fitrahnya dia, itu pasti membangun narasi seolah-olah canggih banget, seolah-olah tuh keren banget kata-katanya. Tapi setelah ditelaah dari sisi diksi, jadi bertentangan satu sama lain, kontradiktif gitu. Ya lengkapnya di video gue aja lah ya, di YouTube gue di Ria Marliana. Karena kan kalau ngomongin diksi itu kita harus ada videonya. Kan gak lucu ya kalau misalkan ada segmen audio reaction. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Contohnya kayak apa sih, Mbak? Banyak. Ada orang yang keluar-keluar tentang child free. Ada orang yang keluar-keluar tentang nikah beda agama. Kalau mereka ngomong secara personal, ini personal gue, itu masih oke lah. Tapi banyak orang tuh merasa dirinya lebih pintar dari Allah. Akhirnya dia berusaha mencari pembenaran atas apa yang mereka percayai benar. Khawatir adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu menganggapnya benar karena tidak ada yang mengcounter. Gue khawatir itu dianggap sebuah kebenaran. Padahal itu hanyalah sebuah pembenaran. Beda ya. Naluri manusia memang akan mencari pembenaran atas apapun yang dia percayai benar, atas apapun yang dia inginkan. Itu tolong dicatat ya, tolong dicatat. Kalau seperti ini, maka rules akan mengikuti standar setiap keinginan manusia. Betapa chaosnya, tau gak? Betapa kacaunya dunia ini kalau misalkan meteran itu gak seragam, gak sama. Ngikutin suka-suka A, suka-suka si B gitu kan. Hidup itu kayak di jalanan lah. Kalau misalkan di jalanan tidak ada rambu lalu lintas, kebayang betapa hancurnya jalanan ya. Sering tabrakan, habis tabrakan ngerempet terus marah-marah, tonjok-tonjokan, bunuh-bunuhan gitu. Gak lucu. Betapa tidak nyamannya dunia semacam itu. Setiap manusia itu punya persepsi sendiri-sendiri. Persepsi kebenaran menurut si A mungkin akan beda dengan kebenaran menurut si B. Makanya dibutuhkan satu rules yang jelas, yang dia tuh bisa mewakili semua makhluk di dunia ini, semua ciptaan di dunia ini, bahkan sampai ke langit. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya kalau misalkan lu percaya sama Allah, ya Allah gitu. Siapa lagi? Gua ngomongin gak usah ke orang lain lah, karena kita juga ngebantah-bantah aturan dari Allah. Ruginya di siapa? Bukan di Allah, bukan di kita. Kok bisa? Yuk mari kita telaah lebih jauh. Dulu gue pernah punya bos, sekaligus gue punya junior juga. Kebetulan junior gue tuh masih fresh graduate gitu ya. Jadi dia polos-polos gimana gitu, gak pernah kerja sama orang. Apalagi berkutat berperang di politik kantor. Intinya masih belum berpengalaman. Nah sementara gue waktu itu gue masuk ke perusahaan itu udah memiliki pengalaman 7,5 tahun di birokrasi ya, di BUMN. Jadi paham lah ada politik-politik kantor yang gimana, gue paham. Sesuatu yang tidak terlihat mata gue ngerti. Kenapa? Karena gue sering jadi korban. Gue perhatiin ya si junior ini tuh sering banget menolak instruksi dari bos gue. Terlalu sering bahkan. Jadi begitu disuruh apa gitu, gak bisa bos gitu. Langsung auto nolak. Menurut junior gue tuh gak bisa mbak, ini gak masuk akal gitu. Padahal menurut gue ya bisa aja kalau misalkan lu mau. Berhubung gue care ya, asik. Gue tahu endingnya ini gak akan bagus buat dia. Buat perkembangan skillnya dia dan juga citra dia di depan bos. Nah suatu ketika benerlah kita dikasih sebuah instruksi, kita ya, gue sama dia dikasih instruksi, disuruh ngelakuin sesuatu oleh bos kita. Yang dia suruh, dia instruksikan adalah kerjaan kantor. Walaupun kadang dia tidak mencantumkan alasannya kenapa disuruh ini dan begitu. Ya memang tidak ada kewajiban bos untuk menjelaskan itu ke kita ya kan. Nah hampir aja si junior gue itu langsung nolak juga. Gue kasih syarat pakai mata, nanti dulu, intinya gitu. Nah setelah si bos gue pergi, gue ngomong ke dia, Jun,
junior maksudnya. Kalau lo mau menolak sesuatu, instruksi dari bos, jangan pakai kata-kata lo, pakai bukti. Hah, gimana mbak maksudnya? Gitu kan, biasalah dia. Jadi kalau ada instruksi dari bos, kita coba dulu lakuin sesuai dengan instruksi bos, dengan caranya si bos. Kita report nih, kita udah lakuin A, B, C sesuai perintah bos. Hasilnya begini bos, begini. Jangan belum apa-apa udah bilang gak sanggup, gak masuk akal, gak mungkin. Di hadapan bos itu bukan artinya lu gak mampu, tapi lu gak mau. Dan ini citra kamu jadi gak baik. Kamu dinilai tidak gigih. Kedua, ketika lu punya mental block kayak gitu, kamu gak mau melakukan apapun karena menurut lu sudah tidak mungkin. Ini tak akan berhasil gitu kan. Akhirnya lu gak pernah mencoba. Ketika lu gak pernah mencoba, lu gak pernah belajar. Karena namanya skill itu tuh dilatih. Dan dilatih itu artinya lu mencoba. Sama kayak lo misalkan pengen pinter nyetir mobil. Belum apa-apa udah bilang gak mungkin ini gak bisa. Ya gak bisa beneran. Tapi orang yang berhasil, orang menjadi ahli, menjadi experience, punya banyak skill, itu karena mereka berani mencoba. Walaupun ada banyak ketakutan, walaupun ada banyak mental block, dia singkirin itu semua, fokus kepada tujuannya, pengen bisa, kita pengen coba gitu. Akhirnya lama-lama dia tahu nih, oh ternyata ketika dicoba begini, hasilnya begini, harus diperbaiki di sebelah sini. Seperti itu terus. Nah alhamdulillah teman gue tuh bukan orang yang egosentris. Ketika dibilangin, dikasih tahu malah sok tahu, malah marah-marah, nggak kayak gitu alhamdulillah. Dan finally kita mencoba. Dan Masya Allah ternyata kita bisa kok melewatinya. Dan pelan-pelan setelah itu gue ngasih tahu dia, kita tuh kerja profesional. Kita tuh digaji untuk bekerja. Maka bersikaplah profesional. Kadang kita dikasih pekerjaan yang mudah, yang bikin kita males, yang mungkin kita nggak tahu nih tujuannya buat apa sih, kenapa sih bos gue ngasih instruksi begini dan begitu gitu. Cuma kita tahu diri lah. Karena kan bos itu tidak ada kewajiban menjelaskan apapun kepada anak buah. Itu dulu rulesnya. Jangan hanya karena mood, jangan hanya karena males. Terus kita berpikir bahwa ini kayaknya susah. Akhirnya kita tidak melakukan kewajiban kita. Itu namanya kita nggak profesional. Kita sebagai manusia juga sebenarnya sama. Bos kita adalah Allah. Jangan hanya karena males, repot mau punya anak. Kayaknya kok sulit dia menikah. Kayaknya sholat kok bikin kita mager ya. Kita tidak menjalankan peran kita sebagai manusia. Tubuh kita, nafas kita, akal kita, ilmu kita, dan lain sebagainya. Itu tuh fasilitas dari Allah. Itu kita dipinjemin sama Allah. Sama kayak kita kerja dapat fasilitas handphone, dapat fasilitas laptop, mobil, motor. Kan kita ada pertanggungjawabannya ke perusahaan. Dan kita sebenarnya tuh bukan hanya stafnya Allah, bukan hanya pegawainya Allah. Tapi kita tuh hambanya Allah, abdi dalamnya Allah gitu. Toh Allah juga maha tahu. Gak mungkin kan Allah memberikan instruksi atau perintah yang kita gak akan bisa memenuhinya. Ingat di surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. So sekarang paham dong ya, kita yang masih ngeles-ngeles akan aturan Allah, padahal belum mencoba, itu kelasnya junior, fresh graduate, atau experience, atau berpengalaman. Yang pasti ingat bahwa di surat Al-Asr ya, demi masa bahwa manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berbuat baik dan menasihati orang lain untuk berbuat baik. Kita gak akan kembali muda, dan ingat kita gak akan hidup selamanya. Carilah referensi atau insight, carilah idola dari mereka yang sudah mencoba menuruti aturan Allah, yang memang mereka tuh punya niat lurus mencari ridho Allah, yang tujuannya sama-sama surga gitu. Secara tidak langsung kita itu mengikuti idola kita loh. Kalau idola kita tujuannya adalah dunia doang, senang-senang doang. Iya kalau kita punya duit sama kayak mereka gitu. Kalau enggak kan kita stres sendiri ya kan. Kita akan mengikuti dan serupa dengan apa yang kita idolakan. Itu udah hukum jiwa seperti itu. Kalau kita menemukan idola yang sama, tujuan yang sama, datanya juga ada, insya Allah tuh lebih valid, lebih menenangkan loh. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Bunda Aisyah, Bunda Khadijah. Kita nggak tahu, nggak kenal, makanya kenalan ya. Biar tahu, ngaji, cari kisah-kisah mereka, itu Masya Allah. Dan biasanya orang yang sudah mencoba aturan Allah akan merasakan nikmatnya.
menuruti Allah. Sampai ketika mereka merasakan nikmat menuruti Allah, at the end mereka paham bahwa oh ternyata ketika Allah menyuruh kita sesuatu atau melarang kita sesuatu, itu bukan karena Allah benci, tapi karena Allah peduli, karena Allah pengen kita tuh hidup bahagia, tidak cuma di dunia ini, tapi juga di akhirat. Semoga Allah selalu mencintakan kita kepada segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Di zaman sekarang tuh sulit banget ya untuk fokus ke situ. Ketika berat, mintalah kemudahan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Ketika lo menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, itu gimana sih caranya untuk lebih bersabar? Ketika lo gak nyaman tuh pengennya buru-buru kelar aja ya Allah gitu kan. Kalau gak ditahan-tahan mungkin pikirannya udah kemana-mana, udah ngeluh-ngeluh, ngomel-ngomel, uring-uringan.